Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zul Mahendra dengan NIM 19059219. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tips-tips dalam negosiasi. Tips yang pertama yaitu persiapan. Sebelum melakukan negosiasi, ada baiknya kita mempersiapkan beberapa hal terlebih dahulu dengan cara merumuskan tujuan dari negosiasi. Cara kita merumuskan tujuan dari negosiasi yang ingin kita lakukan adalah dengan mengetahui dan menganalisa apa yang kita butuhkan dan inginkan melalui negosiasi tersebut. Lalu, memahami situasi. Selanjutnya, mengetahui dan memahami konsesi yang akan diberikan kepada pihak lain dan mempertimbangkan konsesi yang akan diminta dari pihak lain. Yang kedua, yaitu menjaga integritas personal dan membangun hubungan yang solid. Dalam melakukan negosiasi, penting bagi kita untuk membangun hubungan yang baik dengan yang lawan yang akan kita ajak bernegosiasi. Sehingga melalui hal tersebut akan tercipta kredibilitas dan kepercayaan dan juga rasa hormat antara pihak-pihak yang melakukan negosiasi. Yang ketiga, yaitu bersabar. Sikap sabar sangat dibutuhkan selama proses negosiasi, karena para negosiator biasanya membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mencapai win-win solution dalam bernegosiasi, sehingga masing-masing pihak yang melakukan negosiasi tidak merasa dirugikan melalui negosiasi yang telah dilakukannya. Yang keempat, mengkomunikasikan ide dan gagasan yang sopan, singkat, padat, dan jelas. Hal ini bertujuan agar nantinya para lawan dari negosiasi kita tidak merasa bingung atau ragu-ragu dengan maksud apa yang ingin kita sampaikan. Yang kelima, yaitu menempatkan diri pada posisi lain. Hal ini penting bagi negosiator karena negosiator harus dapat berpandangan terbuka dengan melihat dari sudut pandang lawan negosiasi kita, sehingga kita dapat mengetahui apa alasan ia menolak ataupun permasalahan apa yang dia hadapi pada saat negosiasi. Yang keenam, yaitu menjelaskan posisi negosiator. Setelah kita berusaha untuk memahami permasalahan dari sudut pandang pihak lain selama negosiasi, maka selanjutnya kita juga harus berusaha untuk menjelaskan bagaimana sudut pandang kita atau posisi permasalahan kita saat melakukan negosiasi dengan cara yang jelas dan komprehensif. Yang ketujuh, mendengarkan dengan aktif. Salah satu cara untuk mencapai komunikasi dalam lingkungan bisnis yang baik adalah dengan banyak mendengar secara aktif. Seorang negosiator harus belajar untuk mendengarkan pihak lain tidak hanya dengan telinga melainkan juga dengan mata. Karena pada umumnya setiap orang yang terlibat dalam proses komunikasi, khususnya negosiasi, dan akan menyampaikan banyak sekali pesan melalui komunikasi nonverbal dibandingkan dengan komunikasi verbal. Yang kedelapan, yaitu banyak bertanya. Dalam proses negosiasi, negosiator harus dapat banyak bertanya terhadap lawan negosiasi kita yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih banyak dan dapat diukur. Yang kesembilan, yaitu memperhatikan waktu yang tepat. Seorang negosiator harus dapat mengetahui apa yang akan disampaikan dan kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Ada kalanya seorang negosiator harus bersabar dan menunggu karena untuk menunggu waktu yang tepat. Tips yang ke-10 yaitu menerapkan komunikasi asertif. Yang dimaksud dengan komunikasi asertif adalah gaya komunikasi yang ditandai dengan kemampuan seseorang untuk mendengarkan serta melihat sudut pandang orang lain dengan rasa hormat dan menjunjung tinggi etika komunikasi bisnis. Yang ke-11 yaitu mengantisipasi kompromi. Kompromi adalah mencari jalan tengah dari
dua posisi yang ada, yang mana hal tersebut sebaiknya diantisipasi oleh negosiator, karena pada dasarnya negosiasi bertujuan untuk memperoleh apa yang diinginkan, sehingga kita harus dapat mengantisipasi kompromi yang terjadi selama negosiasi. Yang ke-12 yaitu memikirkan dan menyiapkan alternatif terbaik. Dalam negosiasi, kita akan sering menghadapi berbagai permasalahan dan ketidaksepakatan dalam negosiasi tersebut. Untuk karena itu penting bagi seorang negosiator memikirkan dan menyiapkan alternatif terbaik dan juga membandingkan alternatif tersebut sehingga kita dapat memilih alternatif yang paling menguntungkan. Yang ke-13 yaitu berpikir untuk meninggalkan proses negosiasi. Teknik ini digunakan apabila negosiasi dirasa tidak menghasilkan apa-apa, dalam artian tidak ada satupun pihak yang menang ataupun pihak yang kalah dalam proses negosiasi tersebut. Teknik meninggalkan proses negosiasi ini biasanya dilakukan dalam negosiasi bisnis, yang mana tujuan yang meninggalkan proses negosiasi tersebut bertujuan agar ia tidak memperoleh kerugian yang lebih besar lagi. Teknik ke-14 yaitu percaya dan yakin selalu ada solusi. Teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis yang selanjutnya yaitu memiliki rasa percaya diri dan yakin bahwa solusi ada di setiap permasalahan yang kita hadapi selama proses negosiasi. Yang ke-15 dan yang terakhir adalah menyesuaikan dengan strategi negosiasi pihak lain. Hambatan terbesar bagi tercapainya negosiasi yang efektif adalah kurangnya rasa percaya diri, adanya perbedaan budaya dan perbedaan gender, lalu adanya permasalahan komunikasi dan perbedaan kekuatan selama proses negosiasi berlangsung. Agar tidak sembarang membuat asumsi, terdapat satu teknik yang dapat diterapkan selama proses negosiasi, yaitu menyesuaikan strategi negosiasi yang dilancarkan dengan pihak lain. Penyesuaian ini dilakukan setelah melakukan beberapa penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah contoh simulasi dalam melakukan negosiasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak Zulmahendra? Ya, dengan saya sendiri. Silakan duduk, Pak. Apa ya keperluan Bapak datang kemari? Saya datang ke sini bermaksud untuk melakukan peminjaman kredit, Pak. Dalam rangka apa ya Bapak melakukan peminjaman? Saya melakukan peminjaman ini untuk menambah modal UMKM saya yang sudah berjalan selama 2 tahun lebih ini, Pak. Kalau untuk nominal sendiri berapa ya yang Bapak minta? Yang saya rencanakan untuk menambah modal saya sekitar 60 jutaan, Pak. Kalau penghasilan UMKM Bapak selama sebulan berapa? Penghasilan saya selama sebulan yaitu sekitar 2 juta per bulan. 2 juta. Maaf sebelumnya Pak, melihat dari penghasilan Bapak per bulannya, Bapak tidak memenuhi kriteria untuk dapat melakukan peminjaman sebanyak itu. Bagaimana kalau pihak bank memberikan pinjaman sebesar 25 juta? Kalau segitu sih masih kurang, Pak. Bisa ditambahin nggak, Pak? Gimana kalau 35 juta? Tambahin deh, Pak. Masalah kan UMKM saya sudah berjalan lama, jadi saya takut putus tengah jalan. Baiklah Pak, maksimal dari bank sendiri hanya dapat memberikan pinjaman 45 juta Pak. Gimana Bapak mau melakukan pinjaman atau tidak? Soalnya hanya sebesar ini yang pihak bank dapat berikan kepada Bapak. Kalau begitu saya setuju, Pak. Terus bagaimana prosedur berikutnya, Pak? Untuk prosedur berikutnya nanti akan dikabarkan dari email. Nanti kalau sudah dari CS kami sudah menghubungi Bapak, silakan datang kemari dengan syarat yang telah diminta. Baik, Pak. Kalau begitu terima kasih, Pak.
Terima kasih kembali Pak. Semoga bisnis Bapak dapat terus berkembang dan terus maju. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak. Sama-sama. Itulah tips-tips negosiasi yang dapat saya berikan dan jelaskan. Kalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.